oleh sinode adalah bekerja dengan iman. Kalau tidak salah Pak Pendeta di tempat ini juga menyampaikan bahwa sepertinya tema kita ini terus berbicara tentang bekerja. Memang kalau saya lihat grafiknya ya bagus sekali. Di awal tahun 1 Januari itu kita dipersiapkan oleh Majelis Sinode bagaimana menghadapi tahun 2023 ini melalui Rasul Paulus. Dan ada beberapa nasihat karena Rasul Paulus menyadari bahwa di mana orang percaya itu hidup, mereka akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi di beberapa tempat yang ada di kota Korintus, salah satu contohnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat bekerja dengan iman, itu berarti seperti lagu tadi, tanpa Tuhan semuanya tidak berarti. Biar bangun pagi, shopping di tanpa kerja, pulang malam, tapi tanpa penyerahan kepada Tuhan, bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan bilang, semuanya adalah sia-sia. Kita akan bekerja seperti mencari angin. Itu bisa seperti itu. Ini juga dari perikop ini atau dari tema ini, itu berarti kita juga diberi penguatan. Karena ketika kita bekerja, kita akan berhadapan dengan begitu banyak tantangan. Di sana ada ejekan atau cemuhan. Anu tapote talaka dan aku sari. Bukan cuma itu juga. Tantangan paling besar itu adalah pada diri kita sendiri. Kalau kita pelihara roh kemalasan, itu juga tantangan. Maka apa yang kita programkan di tahun ini pasti akan sia-sia atau tidak berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepertinya firman Tuhan ini disiapkan oleh Majelis Sinode supaya semua jemaat yang ada di wilayah pelayanan Gereja Kristen Sulawesi Tengah, yang mana kita tahu bahwa sudah ya isu global ya, di tahun 2023 ini ekonomi akan mengalami goncangan. Nah, apa yang membuat seluruh jemaat GKST itu siap menghadapi kondisi ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah bekerja. Tapi bukan hanya bekerja, saya tambahkan menabung. Kalau orang mencari hari ini dapat lalu habis juga hari ini, makin kesini kekuatan kita masih makin berkurang. Jadi memang dibutuhkan kebijaksanaan, bahkan strategi dibutuhkan, supaya ketika kita membangun ekonomi rumah tangga kita, dan ketika kita melakukan pekerjaan, kita tidak kehabisan energi, kita juga tidak kehilangan akal, karena kita memiliki begitu banyak strategi dalam hidup ini. Itulah yang mau disampaikan oleh Nehemia pada bacaan kita pagi hari ini. Dan mari kita lihat Bapak Ibu, mengawali renungan ini dalam bacaan yang dipaparkan adalah tantangan lebih dahulu. Siapa tantangannya? Sanballat. Di mana fakta penting dari Sanballat ini ketika Nehemia membangun tembok Yerusalem adalah dia membuat kesulitan utama yang mencantumkan atau yang membuat Nehemia dalam membangun kembali tembok Yerusalem ini berusaha untuk digagalkan. Lalu siapa Sanballat? Yang pasti dia bukan tukang parkir. Ya Bapak Ibu, tidak mungkin orang seperti ini akan berani melakukan sesuatu
kalau dia tidak punya pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Kita lihat Sanbalat ini artinya adalah dosa menyelamatkan kehidupan. Jadi jangan kasih nama Sanbalat ya. Seharusnya kan kebaikan menyelamatkan kehidupan, tapi ini kontradiksi, kebalikannya. Dosa menyelamatkan kehidupan, itu arti namanya. Lalu disebut pertama dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat 10. Kemudian dia juga disebutkan sebanyak 10 kali oleh Nehemia. Lalu siapa sih Sanbalat ini sampai harus disebut 10 kali oleh Nehemia? Ternyata dia adalah pegawai pemerintah Persia. Dia adalah gubernur Samaria yang memerintah pada abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi, kalau seandainya dia melihat tembok Yerusalem, kan tembok itu kebanggaan, ya kebanggaan bangsa Israel. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang kita banggakan, kemudian itu hancur, banyak orang senang. Apalagi hanya aku bermusuhan Pak Bayona, lalu saya melihat Pak Bayona hancur, pasti saya senang, ya toh? Banyak orang seperti itu. Tapi di sini tidak ada. Saya percaya jemaat Haleluya Jakarta Timur, kita adalah saudara. Kita akan menangis kalau melihat saudara kita kesakitan. Dan kita akan tertawa bersama kalau melihat saudara kita hidup dalam kebahagiaan. Kenapa Sanbalat berupaya untuk menghancurkan atau menghambat pembangunan tembok Yerusalem ini? Di sini dia menyebarkan gosip, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebagai seorang gubernur Samaria, dia mengatakan bahwa selain dia ingin memperluas daerahnya, dia mengatakan bahwa Nehemia merencanakan suatu pemberontakan melawan Persia. Itu isu global yang berusaha untuk dimunculkan oleh Sanbalat. Maka dalam firman Tuhan jelas di situ dikatakan pada ayatnya yang kedua, bahkan bukan cuma Sanbalat. Sanbalat bilang begini, apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Kembali, saya ingin ditampilkan tembok Yerusalem yang belum hancur. Nah ini, siapa yang tidak bangga punya tembok seperti ini? Ini menjadi kebanggaan bagi bangsa Israel. Nah, karena itu terbayang bagi Sanbalat sebagai seorang gubernur, kalau tembok ini dibangun lagi, maka dia akan terancam. Sehingga dia mencoba. Nah Bapak Ibu gini, apa yang membuat orang termotivasi bekerja? Karena dia memiliki semangat untuk membangun sebuah kehidupan menjadi lebih baik di masa depan. Saya rasa apa yang terjadi pada keluarga Papa dan Mama Feren, kalau mereka saat itu benar-benar ada dalam keadaan yang sangat terpuruk dan mereka tidak memiliki semangat hidup, tidak akan ada Pamunawata sampai hari ini, ya kan? Tapi karena mereka punya semangat, kondisi apapun, penderitaan apapun yang dialami oleh keluarga ini, mereka mencoba merubah itu menjadi satu batu loncatan untuk tetap ada dalam semangat membangun kehidupan ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Dan itu dibuktikan kepada kita hari ini. Tidak usah orang jauh-jauh. Semangat. Dan mari silakan ditampilkan lagi tembok Yerusalem yang rusak dan sementara dibangun. Ini, kalau tidak ada semangat, tidak mungkin tembok ini selesai. Ini dikerjakan oleh Nehemia dan rekan-rekannya hanya selama 52 hari.
Kagayaan ebak tembok yang pertama ngena. Dikerjakan hanya 52 hari. Tidak menggunakan alat berat. Coba orang lihat di Jakarta ini kalau ada pembangunan. Sampai apa itu? Begonya ya. Angkat apa? Ya, keren kan? Tapi ini benar-benar hanya mengandalkan tenaga manusia. Karena itu Sanballat mengerti dan paham betul bersama Tobia. Dia harus mengagalkan ini, caranya bagaimana? Menghancurkan semangat yang dimiliki oleh Nehemia dan teman-temannya ketika membangun tembok ini. Berapa panjang tembok ini? 4.018 km. Tingginya 12 meter dan ketebalannya 2,5 meter. Dibangun selama 52 hari. Apa yang memotivasi? Itulah semangat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa Yeremia bersikeras membangun tembok ini? Yang pasti bukan karena Nehemia ingin dipuji, bukan itu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, melalui saudaranya, Nehemia tahu bahwa tembok ini belum dibangun, tembok ini roboh. Dan mendengar berita itu, Nehemia bergabung dan meratap ketika melihat tembok Yerusalem runtuh. Karena Nehemia tahu runtuhnya tembok itu menyebabkan umat Allah berada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tongo-tongo mangkotetalaka tembok setu jauh Sanballat kai Tobia mampu sari. Tobia lebih parah lagi. Dia bilang begini, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Naposari kojo, benar-benar dilecehkan, dipermalukan, dicemooh pekerjaan mereka. Kira-kira kalau kita menerima ejekan seperti itu, ada banyak apalagi toposo tarentasaka. Ya, nggak mau bahasa kamu melanjutkan ya Pak. Tidak ada dukungan, tidak ada support, tidak usah diteruskan. Kok tuh tidak ada dukungan? Yang datang hanya 12 murid Tuhan Yesus. Apa yang ngerjain pelayanan kayak gini? Stop saja. Tapi saya percaya sampai hari ini kita bertahan. Yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan, itu bukan berkat sementara. Kalau kita setia dengan kondisi yang kecil seperti ini, maka Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang luar biasa dalam pelayanan. Tuhan akan membawa begitu banyak orang datang di sini yang merindukan pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus punya strategi. Kalau Sanballat punya strategi dan Tobia punya strategi menghancurkan semangat Nehemia dan rekan-rekannya dalam membangun tembok, maka Nehemia pun tidak mau kalah. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, berdoa, memohon agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kemurahan untuk menyingkirkan halangan dan membuka jalan. Mekakai. Pernahkah kita membawa setiap persoalan atau pekerjaan kita kepada Tuhan dalam doa? Jangan-jangan membangun saya langsung, so ingat pekerjaan, so lupa berdoa. Harus berdoa dulu. Saya lupa, ada yang mengatakan pada saya, saya ingat, Ibu Maruta. Dia orang Belanda, keturunan Belanda tapi menikah dengan orang Ambon. Orang
tuanya menikah dengan orang Ambon, lalu ibu ini menikah dengan orang Mori, dan saya ketemu di Mohoni. Beliau bilang begini, setiap pagi sebelum kakinya menyentuh lantai, yang dilakukan adalah berdoa. Doanya cuma satu, dia tidak mau doa yang lain, dia setia dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Bapa kami. Saya coba mempraktekkan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika saya melakukan pelayanan di jemaat Tambu, Tuhan tidak pernah memperlihatkan saya sesuatu yang membuat saya harus trauma. Tindakan atau kejahatan apapun, barangnya yang menginum atau memberuku, Tuhan tidak izinkan saya melihat itu. Nanti saya tahu, saya lihat besoknya. Besoknya baru saya tahu, lalu saya melakukan pelayanan. Sampai hari ini itu pun saya lakukan. Saya mempraktikkan, setia dengan doa itu. Karena itu doa memang yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi berdoa, bagaimana supaya kita bisa memiliki semangat, menyingkirkan semua halangan, lalu Tuhan membuka jalan supaya kita mampu memanage keuangan kita, pekerjaan kita, waktu kita dengan baik. Awali dengan berdoa, dan itu yang dilakukan oleh Nehemia. Lalu yang kedua, mengadakan pendekatan pribadi untuk membangkitkan semangat para pemimpin Israel agar bersedia mendukung proyek itu. Dan pada ayatnya yang ke-12 dan 18, di situ banyak orang-orang yang memberikan bantuan kepada Nehemia sehingga tembok itu terbangun dengan cepat. Tuhan kirim itu. Dan kita di jemaat ini dalam pelayanan, Tuhan sudah mengirim itu. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik, menjaganya dengan baik. Dan kalau kita mampu menjaga dengan baik, maka Tuhan akan mendatangkan lebih banyak lagi orang yang punya hati peduli terhadap pelayanan. Jangan pernah takut dan gentar. Lakukan pendekatan-pendekatan pribadi. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Lalu yang ketiga, dengan penuh keberanian menghadapi ancaman para penentang proyek itu melalui jawaban yang bijaksana. Nehemia ketika diperhadapkan dengan kesulitan, dia tidak mencari orang atau mengumpulkan massa untuk melawan Sanballat dan Tobia, tapi dia datang kepada Tuhan, berbicara dengan Tuhan, menyampaikan semua keluh kesahnya, menyampaikan isi hatinya, bahkan itu juga amarahnya, kejengkelannya. Kenapa Tuhan membiarkan orang-orang seperti ini mencemooh pekerjaan Tuhan? Nehemia bawa itu kepada Tuhan. Lalu Tuhan membuktikan dengan tenaga manusia, tembok itu diselesaikan dalam waktu 52 hari. Atau Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dapat saya katakan, ini bisa kita bawa pulang menjadi poin. Ketika kita menghadapi ejekan, dicemooh atas pekerjaan kita, mungkin kita pernah gagal. Dan ketika kita ingin sebuah kesempatan, ejekan itu masih harus kita terima. Nehemia menasihati kita berdoa dan memiliki keteguhan hati. Silakan dibaca di rumah ayat 4-6. Lalu yang kedua, ancaman kekuatan. Masa dan foto kisman siko motetala memanjat di mana itu, kamu kecil, kan butuh tenaga yang kuat kan? Ancaman kekuatan itu diatasi dengan doa dan keamanan yang diatur dengan bijaksana. Jadi kalau proyek itu perusahaan kasih alat untuk mengamankan diri, lakukan itu, pakai, jangan sok-sokan. Oh ya, aku bemai, aku saya orang berani.
memanjat di tempat yang paling tinggi pun. Saya tidak butuh ini. Harus bijaksana pakai itu. Nehemia sudah melakukan itu. Tapi dia tidak menggunakan tapi dia mengatur strategi bagaimana dia mencoba menyampaikan kepada orang-orang Yahudi. Dia membuat pasukan untuk menjaga orang-orang yang melakukan pekerjaan ini, sehingga mereka terus bekerja dengan baik. Yang ketiga, patah semangat dan ketakutan melalui iman para pemimpin yang saleh. Dorongan mereka dan kesiapan mereka untuk melawan musuh. Seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa orang yang bersedia memberikan pertolongan. Apakah kadang-kadang yang kita toposo, ya, sudah mendapatkan pertolongan, bantuan, seperti kacang lupa akan kulitnya. Banyak orang begitu. So sukses, so lupa dari mana dia datang. Jadi kita harus menjadi orang yang memiliki budaya tahu berterima kasih. Itu harus dijaga dengan baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dari akhir kitab ini dikatakan bahwa kitab Nehemia ini bahwa proyek pembangunan pembangunan tembok Yerusalem berakhir dengan baik karena pertolongan Allah dan melalui perencanaan yang matang serta usaha yang maksimal dari Nehemia dan seluruh bangsa Israel. Membangun strategi. Bagaimana? Kan begini. Oh iya, ya aku kan hari Minggu tugas tanggung jawabku sebagai seorang majelis. Di sisi lain, saya juga harus bekerja. Ini masih bagus kita di Jakarta. Ada dilipu-lipu, bepa, ibadah, apa itu ya, pernikahan. No, kalau orang so pesta itu, majelis itu kayak sote ada DPP kerjaan. Harus ada di situ memang pelayanan. Sementara kan keluarga harus makan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya mau sampaikan pada kesempatan ini, pelayanan dan pekerjaan harus berjalan seimbang. Paulus mencontohkan itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika Paulus meninggalkan Athena dan dia masuk ke Korintus, Korintus itu adalah kota yang mengalami pengembangan secara globalisasi, menjadi pusat perdagangan, sehingga jemaat yang ada di situ dengan kondisi ini menjadi tercemar. Jadi Paulus ke sana. Tapi lihat firman Tuhan apa yang disampaikan dalam Korintus, kitab Korintus ini, kitab Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 8. Ternyata Paulus ketika sampai di Korintus, dia tidak serta-merta melakukan pelayanan, mengabarkan Injil atau mengajar jemaat-jemaat, tidak. Tapi apa yang dilakukan? Dia bertemu dengan Aquila dan Priscilla. Mereka ini adalah suami istri. Lalu mereka tinggal bersama, bekerja bersama-sama. Apa yang mereka lakukan? Membuat kemah. Karena dari situlah mereka bisa makan, Bapak Ibu Saudara. Dan dari pekerjaan ini, pelayanan Rasul Paulus bisa dibiayai. Jadi tidak salah kalau kita harus bekerja. Penuhi kebutuhan hidup kita. Dan harap benar ketika kita diberkati, kita pun memberkati. Jadi kita bisa menghidupi pelayanan kita. Nah, jangan sampai ketika Tuhan memberkati kita, lalu kita lupa menjadi berkat. Tuhan memberkati dan kita harus menjadi berkat. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita lihat dalam sejarah pelayanan Paulus, Tuhan membuat semuanya menjadi berhasil. Karena Paulus dalam pekerjaannya, selain dia berusaha menghidupi dirinya, kebutuhannya, memenuhi kebutuhannya, dia tidak pernah melupakan pelayanannya.
Terima kasih, saya mengerti, saya paham. Ada beberapa majelis yang harus bekerja, bahkan jemaat Tuhan juga hari Minggu karena aturan perusahaan harus bekerja. Itu tidak salah. Karena apa yang diikat di bumi terikat juga di surga. Tapi jangan sampai kalau memang orang masih punya kesempatan untuk melakukan pelayanan, untuk datang beribadah, jangan pernah mengeraskan hati. Karena akan tiba masanya di mana kita tidak bisa lagi beribadah, tidak bisa lagi mendengar firman. Jadi selagi masih ada kesempatan itu, mari kita pergunakan dengan baik. Bekerja dengan iman. Dan itu membuat Rasul Paulus berhasil. Bekerja dengan iman itu yang membuat Nehemia dan rekan-rekannya dapat membangun kembali tembok Yerusalem. Saya akan menutup renungan ini. Pengalaman Nehemia membuktikan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa tekad yang bulat dan visi yang jelas tidak menjamin bahwa pekerjaan atau pelayanan kita akan bebas dari tantangan. Tantangan dalam pelayanan yang mungkin datang dari berbagai pihak. Tantangan dalam pekerjaan. Mungkin itu datang dari diri kita sendiri. Tadome cerita ikede. Inti ono nampasaan bakunya. Ya kan? Karbanma. Pasaan mo bakunya. Oh, remake ada pelayan. Andit bonde. Damonovo. Jela ribonde ikedesei. Maaf ya Pak Pendeta, pakai bahasa daerah. Jela ribonde ikedesei. Tojoto myosa. Nah, dia sekali-kali. Saya punya coklat, kalau saya tanam kebun saya segini. Nanti hasilnya segini, saya bisa beli ini, bisa beli itu. Sedangkan coklatnya saya bibitnya belum ada. Tapi dia sudah punya, dia sekali-kali. Lalu, nape mabo matanya mampiole. Ane futomo kaju sinjau, naperin cinjau. Maria kali-kali nih kedesi, soyo eo. Tongoyo mangkoni, mau kali-kali mu soyo eo. Setiap hari lakukan seperti itu. Yore. Mencintai mustika bangka. Bere banjang mewali. No. Nah karena itu Bapak Ibu, kita harus perlu melawan roh kemalasan yang ada pada diri kita. Kalau ingin menjadi lebih baik, kalau ekonomi kita di tahun 2023 ini tetap baik-baik saja, kita harus melawan roh kemalasan. Anak-anak kita harus kita ajarkan itu. Supaya mereka mengerti dan memahami bagaimana dengan bijak menjalani hidup ini. Tantangan itu justru mendorong kita untuk lebih bersandar kepada Allah. Lebih membuka diri dan menerima dan diterima oleh orang lain. Sesama rekan pelayan. Dan tidak takut terhadap ancaman apapun. Karena Allah di pihak kita dan pasti membuka jalan. Seperti Paulus, budayakan bekerja sama. Tetaplah giat bekerja seperti teladan Rasul Paulus, Aquila dan istrinya Priscilla. Nehemia juga menekankan kerjasama dengan rekan-rekannya. Allah semesta langit, dialah yang membuka, yang membuat berhasil. Kami, kita, saya adalah hamba-hambanya, telah siap untuk bekerja. Bekerja dengan iman untuk membangun sebuah kehidupan yang lebih baik. Untuk membangun sebuah persekutuan yang membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Sudahkah kita bekerja dengan iman? Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Amin.